Gusti kawula aturi enget dhateng kawula sak mangsa rawuh ing kraton dalem. Gusti Yesus paring wangsulan sanyata kandhaku. Dina iki uga kowe nderek aku mlebu ing Pirdaus. Rahayu wong kang uripe selaras karo sabda dalem lan muga midhawuh-dawuh dalem. Hari Raya Kristus Raja Semesta. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bisa tak? Iso kabeh, mari bangkit berdiri. Nah, kita nyanyi aku anak raja, kamu anak raja. Dengan gerakan Anda saling memandang kanan kiri. Nek urung bergerak disenggol, gerak-gerak. Ngene ya. Begini, aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja, gitu ya. Kalau oh haleluya, puji Tuhan, haleluya, gitu ya. Oke, gembira, kita bergembira karena hari ini gereja merayakan Tuhan Yesus Raja kita, Raja Semesta. Mulai dari refrain dulu yuk. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, silakan duduk. Wis ora adem meneh ya kan, baru hujan sepanjang malam dan hari. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya asli Jogja dan Anda asli Solo. Dua-duanya adalah kerajaan. Dan kerajaan menentukan kultur, menentukan kebudayaan, menentukan cara bersikap dalam berelasi. Munduk-munduk, gitu? Kulino munduk-munduk. Terus bahasa bertingkat. Aku arep lunga, panjenengan arep kesah, panjenenganipun badhe tindak pundi. Padha intine ning lunga, kesah, tindak. Iki tak pangane wae. Jenengan badhe sampean badhe nedha napa? Yen panjenengan badhe dhahar napa? Mangan nedha dhahar. Terus mergo kerajaan ana tingkatan sosial, strata. Raja werna-werna abdi. Lan awake dhewe kita semua seringkali
menempatkan diri sebagai abdi terhadap orang lain. Itu tentu saja hal yang baik, itu tentu saja hal yang sopan, hal yang rendah hati jika tanpa basa-basi. Celakanya kita terbebani dengan itu dan kemudian melakukan basa-basi sampai nek arep ngendika apa matur kuwi ora cetha. Tidak mudah ditangkap karena mesti bulet-bulet supaya tidak menyinggung perasaan, supaya tidak ngeget-geti, ning malah ora cetha. Itu kerajaan. Saudara-saudara, kalau hari ini gereja mengajak kita menempatkan Kristus sebagai Raja semesta, apa yang diajakkan kepada kita? Kita satu, merefleksikan seolah-olah seluruh hidup yang dirangkum dalam 1 tahun penanggalan liturgi dari Advent sampai puncaknya adalah hari terakhir sebelum tahun baru lagi Advent, yaitu hari ini, karena minggu depan sudah Advent, tahun baru menurut tanggalan liturgi. Seolah-olah mau dikatakan dalam puncak kehidupanku, aku menempatkan Tuhanku Yesus Kristus sebagai Rajaku. Amin. Seolah-olah wong nyatane iki yo orang ngono iki sok-sok. Kalau raja itu kan aku mempersembahkan diriku, aku ngabdi Gusti Allah, aku mengabdi Tuhan. Pejah gesang derek sang noto, gitu ungkapan Jawa. Hidup matiku aku mengikuti Tuhan, itu abdi. Maka apapun yang diperintahkan oleh raja, abdi kuwi mung sendika dawuh dalem, itu abdi. Nah maka pertanyaan atau refleksi kedua tadi penanggalan liturgi, pertanyaan kedua, kalau hari ini aku mengatakan Kristus engkaulah Raja kami, sebenarnya bangunan sikap apa yang sewajarnya aku baharui, dak anyari di dalam kehidupan saya, atau metani memilah-milah selama 1 tahun ini, sikap apa yang memang menyatakan bahwa Kristus itu Tuhanku, Rajaku, dan aku adalah abdinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat satu tokoh, Ignatius dari Loyola. Lambang Santo Ignatius itu adalah pedang. Karena lambang ketentaraan, kegagahan, kemenangan adalah kemenangan perang, dan itu pedang. Maka Santo Ignatius dalam gambarannya membawa pedang. Tetapi pedang yang dibawa begini, untuk dipersembahkan kepada Bunda Maria. Beda dengan Santo Fransiskus Xaverius pelindung saya, dia adalah pewarta. Maka yang diatungkan oleh Santo Fransiskus adalah salib. Maka patungnya begini. Lalu ada salib dan ini kitab suci, penginjilan Santo Fransiskus. Ignatius pedang yang dipersembahkan. Karena Ignatius adalah seorang yang sangat ambisius untuk menuruti keinginan dan hawa nafsunya sendiri, untuk menjadi tentara perang, untuk mempunyai karier yang tinggi, untuk dielu-elukan ketika pulang dari peperangan oleh banyak orang. Nyatanya Allah berkehendak lain. Dia terluka dalam perang sehingga tidak bisa meneruskan perang, dan kemudian merefleksikan diri sambil menunggu pulihnya sakit yang berbulan dan bertahun. Akhirnya dia menemukan bahwa yang dibela, yang layak disembah, yang layak menjadi rajaku adalah Tuhan Yesus. Apa yang kemudian terjadi? Ia mundur dari peperangan, tetapi tetap menjadi tentara Kristus, laskar Kristus, dan lambangnya mempersembahkan pedang, lambang kebanggaan dan pride kepada Tuhan melalui Bunda Maria. Dan lagunya Anda semua tahu, lagu penyerahan diri yang total. Ambil
kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Ambisi Santo Ignatius diretas oleh Tuhan dan segala kemerdekaan diri dipersembahan monggo Gusti. Gusti kagungan kersa napa sendika dawuh kula namung abdi. Punya kehendak macam-macam diluluhkan supaya kehendak Allah di dalam hidup karena dia adalah seorang abdi dari raja. Punya gagasan-gagasan cemerlang duniawi, sosial dan karier itu diruntuhkan pula oleh Ignatius. Sumangga Gusti ngersakaken kula dados napa, kula nderek, kula sendika dawuh dalem. Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, maka tantangan bagi setiap pribadi yang hari ini merayakan Kristus Raja itu adalah dandani, menata diri supaya memang ya aku itu abdi Tuhan. Aku mengarahkan hidup saya pada kehendak Tuhan supaya terpenuhi dalam kehidupan kita. Amin. Berikutnya firman Tuhan mengatakan apa tentang raja itu. Ketika Raja Daud diangkat menjadi raja, pesan Tuhan adalah engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Raja rupa-rupanya bukan konsep Jogja Solo, tetapi konsep iman yaitu penggembala. Dikatakan Tuhan berpesan pada Daud, engkaulah yang akan menggembalakan umatku Israel. Yang namanya gembala itu cakep dekat dengan para dombanya. Bahkan Bapak Suci Fransiskus Paus kita mengkritik para gembala, para imam, para pelayan gereja supaya berbau domba. Artinya gulung komeng utawa glundang-glundung ya bareng karo mati. Tidak membuat kerajaannya sendiri. Itu kritik yang tajam dan pedas dan menyakitkan, tetapi juga kami iya ya, memang harus begitu. Mohon maaf Tuhan, aku ingin memperbarui hidupku. Ngono kuwi kurang luwih. Itu tajam lho ya. Para gembala, kamu harus berbau domba. Aja wangi dhewe liyane do prengus. Gembala adalah seseorang yang angon wedhus. Ning wedhus iki ora nang papat utawa 8. Wedhus itu ratusan dan ribuan. Sehingga carane angon ya beda. Kalau malam gembala itu tidur dengan para domba. Sehingga memang bau perengus. Podo-podo ora tau adus. Wong ora akeh banyu. Ya kan? Bayangkan ini di tanah Timur Tengah ya, Kanaan ya. Jadi nggak ada banyak air, podo pernguse. Terus juga siang malam 24 jam. Berbulan-bulan, bertahun-tahun hidupnya nomadem. Nomadem itu dari mata air satu, ketika banyak rumput ada di situ bersama dombanya. Kalau sudah habis masanya dibawa ke tempat lain lagi dan di situ berbulan-bulan. Maka bagi umat Israel, gembala itu adalah sosok yang sangat hidup, seperti kalau kita sosok raja. Tetapi berbeda cara bersikap raja dan gembala. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku kepada ya. Tuhan adalah gembalaku, ia menuntun ke rumput, kepada rumput yang hijau.
Ia menuntunku air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia membimbingku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Stop. Nah, lihat Allah yang seperti apa dialami sebagai gembala bagi bangsa Israel, yang menuntun ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, ke jalan yang lurus. Ngono wae kok gumun. Ya kita nggak gumun karena soal air ada di mana-mana. Keporo banjir, gitu. Kita tidak hukum tentang bagi mereka air adalah istimewa. Menuntun ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Banyak depan gereja juga jalan, semua sudah dibangun jalan. Ini bukan Wonogiri, ini adalah padang gurun yang memang ketika dilewati ada telapaknya, tapi begitu ada angin orang ada jalan meneh. Jadi sangat susah. Maka ungkapan ia menuntunku ke jalan yang benar itu sungguh-sungguh seorang gembala yang menunjukkan jalan yang benar, dan itu Allah. Saudari-saudara, poin terakhir pesannya adalah ayo menempatkan Allah sebagai raja, tetapi menghayatinya raja itu adalah yang care, yang peduli, yang dekat, yang selalu bersama kita dalam kehidupan. Dan bahkan Injil hari ini bercerita tentang bagaimana seorang raja, seorang gembala yang mengorbankan hidupnya, yang begitu rahim, yang segera mengampuni mereka yang berdosa dan melukainya. Ketika Yesus kepada penjahat mengatakan, "Dino iki kowe nderek aku mlebu ing Firdaus. Hari ini engkau akan bersama aku di dalam Firdaus." Gembala dan raja yang bukan dendam, bukan mengajak, tapi penuh kerahiman. Rayakan Allah yang semacam itu. Yang kedua terakhir adalah ayo aku panjenengan kuwi yo saklumrahe kita semua itu sewajarnya juga menghidupi kegembalaan kita dalam bersikap kepada sekeliling kita. Bapak adalah gembala bagi ibu dan anak-anak. Bahkan anak pun sangat mungkin menjadi gembala, teladan yang penuh belas kasih, yang menghargai, yang menghormati orang tua. Pekerjaan di pabrik atau di sawah adalah ladang pengembalaan satu terhadap yang lain, sama-sama peternak atau petani yang selalu menunjukkan hal yang baik, yang benar sebagaimana Allah. Maka ayo terus memuji Allah sebagai Raja Gembala, tetapi kita sendiri pun menghayati itu dalam keseharian kita. Amin.